Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel kesayangan Anda, di Ari Teacher Bahasa, yang membahas tentang materi pelajaran tentang bahasa Indonesia. Oke, untuk tayangan kali ini masih tentang menyusun karya ilmiah. Tapi bedanya ini episode keduanya, tempat keduanya. Jadi meneruskan episode yang pertama. Khusus untuk kelas 11 semester 2 benar. Oke. Untuk tayangan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam karya ilmiah dan lainnya. Oke. Kita mulai saja. Macam-macam karya ilmiah. Oke, yang pertama, sebelum ke tesis biasanya di sini ada skripsi. Adalah karya tulis ilmiah atau mahasiswa untuk melengkapi syarat mendapatkan gelar sarjana S1. Jadi kalian nanti yang dari SMA atau SMK melanjutkan ke perguruan tinggi, khususnya di sarjana S1, nanti pada semester ke-8 di akhir suruh membuat satu karya ilmiah. Nah, karya ilmiah tersebut disebutnya skripsi. Ini karya ilmiah, laporan berbentuk laporan. Skripsi ditulis berdasarkan pendapat atau teori orang lain. Pendapat tersebut didukung data dan fakta empiris objektif, baik berdasarkan penelitian langsung, observasi lapangan, penelitian di laboratorium, ataupun studi perpustakaan. Nah, biasanya nanti kalian kalau dalam membuat skripsi harus melakukan penelitian terlebih dahulu di lapangan. Apa yang mau ditelitinya, kemudian nanti dituangkan dalam bentuk skripsi tadi, karya ilmiah, jadi dilaporkan. Skripsi menuntut kecermatan metodologis sehingga menggaransi ke arah sumbangan material berupa ada penemuan baru dari penelitian tadi. Itu skripsi, jadi untuk S1. Ada lagi macam-macam karya ilmiah. Yang kedua adalah tesis. Nah, ini tingkat lanjutannya lebih tinggi. Jadi kalian setelah tadi S1 lulus, lanjut ke S2. Nah, ini bentuknya adalah tesis. Adalah jenis karya tulis dari hasil studi sistematis atas masalah. Tesis mengandung metode pengumpulan, analisis, dan pengolahan data, dan menyajikan kesimpulan serta mengajukan rekomendasi. Originalitas tesis harus nampak, yaitu dengan menunjukkan pemikiran yang bebas dan kritis. Penulisnya baku dan tesis dipertahankan dalam sidang. Tesis juga bersifat argumentatif dan dihasilkan dari suatu proses penelitian yang memiliki proses originalitas tertentu. Itu tesis. Jadi untuk S2 ya. Kita lanjut di macam-macam karya ilmiah. Yang kedua, disertasi adalah karya tulis ilmiah yang resmi akhir seseorang mahasiswa dalam menyelesaikan program S3 untuk doktoral. Kalau tadi S2 master, kemudian yang ini disertasi S3 untuk doktoral. Disertasi merupakan bukti kemampuan yang bersangkutan dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penemuan baru dalam salah satu disiplin ilmu pendidikan. Nah, ini kita lanjut di sistematika penulisan karya ilmiah. Bagian pembuka ada sampul di depan, ada sampulnya kan, ada nama di situ, kemudian ada judul, kemudian ada lembaga pendidikan yang menaungi, kemudian ada halaman judul, kemudian ada halaman pengesahan, tanda tangani siapa pengujinya, siapa pembimbingnya, itu di halaman pengesahan. Kemudian di abstraksi, biasanya ini berupa kesimpulan, berupa rangkuman dari seluruh isi materi tersebut. Kalau dalam novel disebutnya itu sinopsis, ya kan. Kalau dalam buku ada resensi. Kalau dalam karya ilmiah biasanya dalam bentuk abstraksi, jadi di awal satu lembar halaman. Kemudian ada kata pengantar dari penulis. Kemudian daftar isi supaya mempermudah kita menemukan halaman subjudul yang ingin kita ketahui. Kemudian ringkasan isi jika perlu ya. Kemudian sistematika penulisan karya ilmiah yang kedua adalah bagian isi. Nah, jadi bab pertama pendahuluan, ada latar belakang masalah yang ingin dikemukakan apa. Di situ dituangkan dalam bentuk latar belakang. Kemudian ada perumusan masalah, biasanya bentuknya dalam bentuk pertanyaan yang nantinya akan dijawab. Kemudian pembahasan pembatasan masalah, jadi supaya masalahnya tidak melebar. Jadi kita variabelnya ada 2, ya cukup 2 nanti dibatasi. Kemudian tujuan penelitiannya untuk apa, dan yang terakhir metode penelitiannya digunakan metode apa. Kemudian sistematika penulisan karya ilmiah masih di pembahasan.
kemudian kedua pembahasan teori, kemudian kerangka pemikiran, argumentasi keilmuan, dan pengajuan hipotesis. Kemudian di bab 3 ada metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitiannya kapan, metode yang rancangannya apa, populasi sampelnya apa, instrumennya apa, pengumpulan data analisisnya itu ada di metodologi penelitian atau bab 3. Di bab 4-nya hasil penelitian. Di bab 4 ini jabaran variabel penelitian, nanti ya ini tadi yang menjawab itu rumusan masalah di bab pertama dijawabnya di hasil penelitian ini. Kemudian terakhir baru bab kelima atau penutup, ada simpulan dan ada saran. Dan ada bagian penunjangnya di sini, ada daftar pustaka dan lampiran, ada daftar tabel, ada daftar gambar, daftar grafik seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, di like, di komen supaya video ini berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih telah menyaksikan tayangan di episode kali ini, episode kedua pada bab menyusun karirnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.